Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Kalderiana Nabila dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ingin menyampaikan presentasi tentang sejarah perkembangan filsafat Ilsaf. Dengan ini, saya ingin menyampaikan apa itu filsafat. Definisi filsafat menurut bahasa Yunani ialah diambil dari kata philos, yang artinya cinta yang mendalam, serta sophia, kebijakan atau kearifan. Definisi menurut bahasa Arab, filsafat ialah berpikir. Jika disatukan, berpikir menurut tata tertib dengan bebas, dan dengan sedalam-dalamnya, sehingga sampai ke dasar suatu persoalan. Menurut Musa Asy'ari, filsafat adalah berpikir bebas, radikal, dan berada pada dataran makna. Sedangkan menurut Harold Titus, salah satu filsafat adalah suatu sikap tentang hidup dan alam semesta, serta merupakan bentuk suatu metode berpikir reflektif dan penalaran yang menggunakan teori juga sistem berpikir. Jadi, berfilsafat merupakan kegiatan berpikir yang khas, yaitu radikal, sistematis, dan universal untuk mencari kearifan, kebenaran yang sesungguhnya dari segala sesuatu. Pengertian filsafat Islam menurut para ahli. Ibrahim Makdun membatasi filsafat Islam adalah pemikiran yang lahir dalam dunia Islam untuk menjawab tantangan zaman yang meliputi Allah dan alam semesta, wahyu dan akal, agama dan filsafat. Ahmad Fuad Al-Akhwani mendefinisikan filsafat Islam sebagai pembahasan tentang alam dan manusia yang disinari ajaran Islam. Filsafat Islam berkembang pesat pada zaman kekhalifahan dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa kepemimpinan Al-Ma'mun dan Al-Mahdi. Cikal bakal lahirnya filsafat Islam. Menurut Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, cikal bakal lahirnya filsafat Islam adalah dari filsafat bangsa Arab yang ketika itu masih berada dalam era jahiliyah. Dinamakan jahiliyah menurutnya karena mereka tidak memiliki konsep yang jelas tentang ilmu, asas, dan manfaatnya. Dengan kata lain, ilmunya tidak berdimensi ilmu dan amal. Ada 6 tahapan perkembangan filsafat Islam. Yang pertama, pada era kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, dimulainya pengenalan tentang ketuhanan. Tahap kedua, pada era sahabat Nabi, di mana tercetusnya sebuah struktur prakonsep keilmuan. Tahap ketiga, hijrahnya para ilmuwan untuk mencari ilmu dan lebih banyak lagi. Tahap keempat, lahirnya disiplin ilmu yang dikembangkan oleh para ilmuwan. Tahap kelima, pertemuan antara intelektual, tradisi Islam dengan selain Islam. Dan tahap yang terakhir, lahirnya filsafat Islam dan bertemunya antara jalan pemikiran antara filsafat Yunani dengan filsafat Islam. Tiga periode perkembangan kajian filsafat Islam menurut Harun Nasution. Pertama, di periode klasik. Kedua, periode pertengahan. Dan yang terakhir ada periode modern. Yang mana periode klasik itu dari tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi.
serta periode pertengahan pada tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi, dan periode modern dari 1800 Masehi hingga saat ini. Hal-hal yang sangat diperhatikan oleh filsuf Muslim pada penerimaan tentang konsep filsafat Yunani. Mengulas pemikiran filsafat Yunani, kemudian melenyapkan terhadap kejanggalannya yang bertentangan dengan Al-Quran, dan mempertemukan pemikiran filsafat yang kontroversi. Mengadakan keterpaduan antara filsafat dan Islam, yaitu dengan motif jalan, perwakilan, dan menjelaskan prinsip-prinsip agama dengan pemikiran-pemikiran yang terurai. Berikut ini adalah filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam, yaitu Al-Kindi. Salah satu kelebihan Al-Kindi adalah menghadirkan filsafat Yunani kepada kaum muslimin setelah terlebih dahulu mengislamkan pikiran asing tersebut. Yang kedua, ada Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Asy-Syafi'i, yang mana beliau adalah seorang filsuf dan teolog Muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazali di dunia barat abad pertengahan. Lalu ada juga Abu Nasir Muhammad bin Al-Farah Al-Farq. Beliau juga dikenal dengan nama Abu Nasir Al-Farabi. Jika ditinjau dari ilmu pengetahuan karya-karya Al-Farabi, dapat ditinjau menjadi 6 bagian: logika, ilmu matematika, ilmu alam, teologi, ilmu politik, dan kenegaraan, serta bunga rampai. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.